Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sharing teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di Pojok Sharing, channel edukasi dan saling berbagi. Masih pada pembahasan materi statistika bisnis, pada video kali ini saya akan berbagi tentang distribusi sampling. Bagaimana pembahasannya? Siapkan minuman dan cemilan, ambil buku catatan, lupakan sejenak mantan dan gebetan. Tonton terus videonya ya. Bismillah, statistik itu mudah. Berbicara tentang distribusi sampling, ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami dulu ya. Yang pertama adalah populasi. Apa itu populasi? Populasi itu adalah semua objek atau individu yang akan diteliti. Atau populasi itu adalah sesuatu atau objek yang akan dijadikan fokus perhatian. Nah, selain populasi, teman-teman juga harus memahami apa itu sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti. Jadi, sampel itu adalah bagian kecil dari populasi. Berikutnya, apa itu distribusi sampling? Jadi, distribusi sampling itu adalah sebuah distribusi dari rata-rata atau proporsi sampel yang diambil secara berulang-ulang dari populasi. Sebagai contoh, misalnya kita ingin meneliti berapa banyak kandungan logam merkuri yang terdapat pada air sungai. Maka, yang menjadi populasi pada penelitian kita itu adalah air sungai. Nah, karena air sungai itu begitu banyak, maka kita lakukan teknik sampling atau kita mengambil sampel dari air sungai tersebut. Maka kita mengambil 5 galon air sungai untuk kita teliti kandungan logam merkurinya. Nah, penarikan sampel ini diharapkan bisa mempermudah kita untuk meneliti kandungan logam merkuri yang dimana hasilnya akan merepresentasikan secara umum sebenarnya kandungan merkuri di dalam air sungai itu seperti apa. Seperti itu teman-teman antara populasi, sampel, dan karakteristik yang akan kita teliti. Berbicara tentang sampel, ada beberapa pengambilan sampel berdasarkan populasinya. Yang pertama adalah infinite population sampling, yaitu pengambilan sampel acak dari sejumlah populasi dengan perbandingan sampel dan populasinya kurang dari 5%. Berikutnya adalah finite population sampling, yaitu pengambilan sampel acak dari sejumlah populasi dengan perbandingan sampel dan populasi lebih dari 5%. Berdasarkan definisi tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika perbandingan antara sampel dan populasi kurang dari sama dengan 5%, maka kita akan sebut bahwa sampel diambil dari populasi yang tidak terbatas. Sedangkan jika perbandingan sampel dan populasi lebih besar dari 5%, maka kita bisa simpulkan bahwa sampel yang diambil itu dari populasi yang terbatas. Mengapa ini harus menjadi perhatian? Karena infinite population atau finite population ini akan menentukan bagaimana cara kita untuk mencari probabilitas dari distribusi sampling tersebut. Ada 4 hal yang berkaitan dengan pembahasan distribusi sampling. Yang pertama adalah distribusi sampling rata-rata, yang kedua adalah distribusi sampling proporsi, yang ketiga adalah distribusi sampling selisih rata-rata, dan yang terakhir adalah distribusi sampling selisih proporsi. Sebelum membahas lebih detail masing-masing materinya, untuk mempersingkat durasi pada pembahasan materi kali ini, saya hanya akan membahas pada video ini adalah distribusi sampling rata-rata dan proporsi. Sedangkan
untuk pembahasan tentang distribusi sampling selisih rata-rata dan selisih proporsi, akan saya buatkan video lanjutannya. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu distribusi sampling rata-rata. Nah, distribusi sampling rata-rata ini secara definisi adalah distribusi dari nilai besaran rata-rata dari sampel. Ada 3 parameter yang kita gunakan untuk mencari distribusi sampling rata-rata. Yang pertama adalah rata-rata, kemudian standar deviasi, dan yang ketiga adalah nilai baku. Untuk mencari nilai probabilitas dari distribusi sampling rata-rata, kita harus memperhatikan dulu apakah sampelnya diambil dari populasi tak terbatas atau infinite, atau diambil dari populasi yang terbatas atau finite. Nanti teman-teman bisa review lagi ya di video saya ini tentang populasi yang finite dan infinite. Kita langsung masuk ke contoh kasus distribusi sampling rata-rata. Lenovo Company memproduksi spare part baterai laptop. Rata-rata umur baterai jika digunakan secara normal adalah selama 36 bulan. Jika diketahui distribusi umur baterai laptop mendekati distribusi normal dengan nilai standar deviasi sebesar 4,5 bulan dan dilakukan pengambilan sampel sebanyak 30 baterai, berapakah probabilitas umur baterai lebih dari 37 bulan? Oke teman-teman, sebelum kita mengerjakan kasus ini, maka teman-teman harus cek dulu apakah populasi pada kasus ini adalah populasi terbatas atau populasi tidak terbatas. Pada kasus ini diketahui sampel yang diambil adalah sebanyak 30 baterai, sedangkan untuk populasinya di sini tidak dijelaskan berapa banyak jumlahnya. Berarti kita bisa mengambil asumsi karena populasi tidak diketahui, maka populasinya kita asumsikan sebagai populasi tidak terbatas atau infinite. Kita bahas solusi dari kasus tersebut ya. Jadi yang sudah kita ketahui adalah nilai rata-rata yaitu 36, kemudian jumlah sampel adalah 30, lalu untuk standar deviasinya adalah 4,5 bulan, dan yang akan kita cari adalah rata-rata 37 bulan. Nah, berarti yang ditanyakan adalah berapakah probabilitas rata-rata umur baterainya lebih dari 37 bulan. Nah, teman-teman, kita definisikan dulu masing-masing parameternya ya. Yang pertama adalah untuk mu x bar itu sama dengan mu yaitu 36. Kemudian untuk sigma x bar, karena ini adalah kasus yang populasinya adalah infinite, maka kita pakai cara infinite. Di sini berarti sigma x barnya sama dengan sigma per akar n yaitu 4,5 dibagi dengan akar 30 sama dengan 0,82. Nah, berikutnya kita hitung nilai Z normal. Nah, di sini untuk mencari nilai Z normal kita gunakan rumus X bar dikurangi mu X bar per sigma X bar. Hasilnya adalah 37 kurangi 36 dibagi dengan 0,82, hasilnya adalah 1,22. Setelah menghitung nilai Z, maka kita buka tabel distribusi normal kita untuk mengetahui berapakah nilai probabilitas untuk nilai Z sama dengan 1,22. Nah, setelah kita membuka tabel, ternyata nilai dari Z 1,22 di dalam tabel adalah 0,3888. Nah, setelah menghitung nilai Z-nya, baru teman-teman gambarkan yang ditanyakannya. Seperti ini, di mana untuk nilai tengahnya itu adalah 36 dan untuk X barnya di sana adalah 37
Yang ditanya adalah yang melebihi dari 37, berarti yang diarsirnya adalah 37 ke sisi kanan. Nah, seperti kita ketahui bahwa nilai dari setengah daerah yaitu dari 36 sampai ke ujung itu adalah 0,5 dan tadi juga kita sudah menghitung nilai dari 36 ke 37 adalah 0,388. Berarti untuk mengetahui berapa luas daerah yang diarsir adalah 0,5 dikurangi dengan 0,3888. Berarti hasilnya adalah 0,1112. Jadi kita bisa simpulkan bahwa probabilitas umur baterai lebih dari 37 bulan adalah sebesar 11,12%. Seperti itu teman-teman, untuk kasus yang pertama tentang distribusi sampling rata-rata. Pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang distribusi sampling proporsi. Nah, untuk distribusi sampling proporsi secara definisi adalah kumpulan atau distribusi semua perbandingan sampel untuk suatu peristiwa. Untuk parameternya ada 3, yaitu yang pertama adalah proporsinya, kemudian standar deviasi, dan yang ketiga adalah nilai baku. Untuk proporsi sendiri di sini diberi lambang adalah pi. Nah, untuk populasinya sama seperti populasi untuk sampling rata-rata ya. Di sini ada yang terbatas dan tidak terbatas. Nanti teman-teman harus cek dulu apakah ini termasuk populasi terbatas atau tidak terbatas. Berbicara tentang proporsi, berarti teman-teman ingat lagi ya, bahwa proporsi itu dia akan dijabarkan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk rasio atau dalam bentuk persentase. Jadi itu dia distribusi sampling proporsi. Sekarang kita masuk ke contoh kasusnya. Hasil survei menunjukkan bahwa 70% mahasiswa manajemen lulus tepat waktu. Jika diambil sampel acak sebanyak 210 orang mahasiswa yang baru masuk, berapakah peluang mahasiswa lulus tepat waktu kurang dari 65%? Oke teman-teman, ini adalah contoh kasus distribusi sampling proporsi. Nah, seperti biasa, untuk kasus-kasus distribusi sampling, yang harus kita lakukan adalah cek dulu apakah kasus ini merupakan kasus yang memiliki populasi terbatas atau memiliki populasi tidak terbatas. Caranya mudah, seperti biasa teman-teman tinggal lihat sampelnya berapa, di sini adalah 210, kemudian tinggal cari populasinya berapa banyak, di sini populasinya tidak diketahui, berarti kita bisa ambil asumsi bahwa populasinya tidak terbatas karena tidak diketahui berapa banyak jumlahnya. Oke, kita selesaikan kasus distribusi sampling proporsi sebelumnya ya. Yang sudah diketahui di sini adalah nilai pi-nya atau proporsinya yaitu 70% atau kalau kita konversi menjadi bentuk koma dia adalah 0,7. Kemudian untuk jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 210. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah proporsinya kurang dari 65%. Oke teman-teman, di sini kita jabarkan dulu masing-masing parameternya. Yang pertama adalah untuk pi x per n itu sama dengan pi yaitu 0,7. Kemudian untuk sigma x per n-nya di sini berarti kita hitung 0,7 dikali dengan 1 dikurangi 0,7 dibagi dengan 210. Kemudian hasilnya diakarkan. Hasilnya adalah 0,032. Berikutnya, di sini setelah kita menghitung nilai pi x per n-nya, kemudian sigma x per n-nya, kemudian kita hitung berapa nilai z-nya. Untuk z-nya di sini adalah
0,65 dikurangi 0,7 dibagi dengan 0,032 sama dengan minus 1,56. Oke, teman-teman. Di sini, seperti biasa, setelah teman-teman tahu nilai Z-nya, maka teman-teman cek nilai Z-nya di tabel normal. Jadi, teman-teman cari nilai dari 1,56 di tabel normal dan hasilnya adalah 0,4406 untuk nilai probabilitasnya. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman tinggal gambarkan untuk mengetahui kondisinya seperti apa. Di sini untuk nilai tengahnya adalah nilai pi-nya yaitu 0,7, kemudian di sini dia adalah 0,65. Ini yang akan kita cari. Nah, kemudian yang dicari adalah yang kurang dari 0,65, berarti kita arsir di sini, yang saya arsir biru. Nah, berikutnya adalah kita ingat lagi konsepnya, luas setengah area, yaitu dari 0,7 sampai ke ujung, dia adalah 0,5. Kemudian untuk luas dari 0,7 ke 0,65 itu adalah sama dengan nilai Z di sini, yaitu 0,4406. Nah, untuk nilai yang diarsir di sini berarti adalah 0,5 dikurangi dengan 0,4406, yaitu 0,0594. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa probabilitas mahasiswa lulus tepat waktu kurang dari 65% adalah 5,94%. Seperti itu, teman-teman. Demikian pembahasan distribusi sampling rata-rata dan distribusi sampling proporsi. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tulis di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, dislike aja jika kalian tidak suka. Silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang konten-konten yang kami sharing di channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sharing.